Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atira TV, jumpa lagi bersama saya, Excel, tetap dalam program kesayangan kita, Geliat Gerakan Literasi Atira, dan tentu saja tetap di channel kesayangan kita juga di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Well, sahabat Atira TV, sebelum Excel mau kenalin ke narasumber-narasumbernya Excel, jangan lupa untuk sahabat Atira TV untuk like, komen, dan subscribe untuk channel Atira TV. Oh iya, by the way, on the way naik busway nih. Saat ini banyak anak muda ataupun remaja yang belajar bahasa asing secara otodidak. Nah, especially untuk saat ini kan lagi Korean Wave nih, kayak Excel sendiri yang bisa dibilang suka banget sama drama Korea, dan di situ biasanya Excel termotivasi untuk belajar bahasa Korea. Nah, selain Excel bisa termotivasi gara-gara tontonan Excel, nah di situ juga Excel bisa mengeksplor atau mengimprove diri Excel agar bisa mengasah bahasa-bahasa asing Excel supaya bisa mengerti. Karena kan kalau misalnya kita udah lihat dari tontonan kita, kalau misalkan kita kan nonton nih drama. Nah, untuk saat ini juga beliau mengajar bahasa Mandarin dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi ada 3 bahasa ya, Haryadi, yang dikuasai. Iya, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan itu lanjut ke narasumber kedua nih, sahabat Atira TV. Untuk narasumber kedua kita nih ada guru C juga nih, selain Haryadi ada Sir Herul Tamimin atau disapa biasa dipanggil Sir Mimin ya. Nah, untuk background pendidikan beliau itu ada pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk skillnya itu adalah mengajar bahasa Inggris dan mengajar bahasa Mandarin. Oh, berarti 2 dari narasumber Geliat kali ini pinter bahasa Mandarin ya, berarti Excel mau dong sedikit-sedikit nih sapa-sapa. Ni hao ma. Ya kan, Sir? Ni hao, wo hen hao. 我也很好，你呢？我很好，谢谢。Caice. Nah, itu sedikit perbincangan Excel sama Haryadi pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau misalkan untuk Haryadi sama Sir Mimin, boleh dong kita sapa-sapa dulu nih untuk sahabat Atira TV-nya, pakai bahasa, terserah sih mau pakai bahasa Jerman atau bahasa Mandarin atau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Boleh deh mulai dari Sir Mimin dulu. Silakan, Sir. Oke. Sahabat TV Atira, how are you today? Hopefully you are fine. 我叫明明，我是印尼老师，我是中国老师，很高兴认识你们，再见。Oke, Sir Mimin. Oke, boleh nih dilanjut sama Haryadi. Ya, karena tadi Sir Mimin sudah pakai bahasa Mandarin, jadi saya pakai bahasa Jerman saja ya. Kebetulan saya juga mengajarkan bahasa Jerman, jadi saya pakai bahasa Jerman. Hallo, guten Nachmittag alle zusammen. Ich heiße Haryadi, ich komme aus Goa. Ich bin Deutschlehrer in SMA Islam Atira, Bukit Baruga. Dankeschön. Wah, kita bisa lihat ya sahabat Atira TV bahwa narasumber kali ini tuh emang benar-benar kemampuan berbahasa asingnya tuh keren banget. Nah, kita lanjut deh. Kita kan pasti sahabat Atira TV kepo dong, pengen tahu berapa lama atau sejak kapan sih kok bisa mereka tertarik dengan belajar bahasa asing. Nah, mau nanya nih ke Sir Mimin dulu. Kira-kira nih Sir, berapa dan bahasa apa aja sih yang dikuasai sama Sir Mimin? Selain Mandarin maksudnya, selain Mandarin. Oke, baik. Jadi background saya bahasa Inggris ya, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Yap, ya, it is automatically can speak English. Nah, kemudian masuk di Atira, mengajar sebagai guru bahasa Inggris.
Kemudian ada program guru pelatihan pengajaran bahasa Mandarin. Itu kerjasama dengan pihak di Geraha Pena ya pada saat itu. Jadi kita ada kursus bahasa Mandarin 3 kali. Kita dapat short course ke Cina ya tahun 2011. Beberapa guru dikirim ke sana untuk melihat pembelajaran bahasa Mandarin. Kemudian kita ada melihat culture di sana. Kemudian kota yang kita kunjungi pertama yaitu kota Xiamen. Kurang lebih di sana seminggu. Jadi kita diajarkan bagaimana mengajarkan bahasa Mandarin kepada siswa, dari menulis kanji ya, Hanse dalam bahasa Mandarin namanya Hanse ya. Kemudian di tahun 2012 ada lagi program ke Cina ya, kebetulan saya ikut lagi dengan beberapa guru di Sekolah Islam Atira. Kota yang kita kunjungi yaitu kota Shanghai. Programnya sama, yaitu kita diajari bagaimana mengajar bahasa Mandarin dengan baik dan benar. Selain itu kita juga diajarkan bagaimana culture di sana. Nah, di tahun 2012 setelah pulang dari Cina, saya sendiri diberikan tugas untuk mengajar bahasa asing karena pada saat mengajar bahasa Mandarin. Karena pada saat itu belum ada guru Cina, guru dari Tiongkok yang dikirim ke Indonesia. Nah, di tahun 2000, kalau tidak salah di tahun 2013, 14, dan seterusnya sampai sekarang itu sudah ada kerjasama. Jadi Sekolah Islam Atira sudah ada kerjasama dengan pihak Cina untuk mengirimkan kurang lebih 2-3 orang guru bahasa asing asli ya, penutur asli untuk mengajar di Sekolah Islam Atira. Nah, pada saat itu saya sendiri mendampingi. Jadi selain mendampingi, ketika mereka punya kegiatan di luar, nah yang turun langsung untuk mengajar yaitu saya sendiri. Otomatis saya juga bisa mengajarkan bahasa Mandarin dan bisa mengadopsi ilmu-ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya kita pelajari, tetapi kita harus bisa praktekkan. Jadi secara otomatis kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa bercakap dengan baik, kita bisa juga menulis kanji. Ya, menulis kanji itu Hanse sangat susah. Beda dengan bahasa Inggris ya. Hanse kita ada tarikan-tarikannya. Kalau di bahasa Inggris kan tidak ada tarikan-tarikan. Nah, kalau di Hanse dengan kanji di bahasa Jepang itu ada aturan-aturannya, tarikan atas, tarikan kiri, ada nada-nadanya juga. Ni hao ma, wo hen hao, hen gou xing, ren ni. Jadi ada nada-nadanya ya kalau di bahasa Mandarin. Nah, alhamdulillah sekarang komunikasi kita dengan guru penutur asli itu tetap jalan, dan sampai sekarang program pengajaran bahasa Mandarin di Sekolah Islam Atira itu terus berjalan meskipun jarak jauh karena corona. Ya, itu sedikit pengalaman saya mengenai pembelajaran dan pengajaran bahasa Mandarin. Oke, terima kasih Bu Excel. Ya, oke, Sir Mimin memang keren banget ya pengalamannya, experience-nya dari dia ke, berarti udah 2 kali ya, berarti Sir Mimin ke China. Oh, sudah 2 kali. Berarti dari tahun 2012 ya, Sir ya, berarti. Benar. 2011 dengan 2012. Oh, 2011 dan 2012. Tahun yang sama. Oh, berarti saya baru masuk
baru lulus SMA. Ser Mimin udah ke China ya, wah keren sekali. Dan memang saya setuju dengan Ser Mimin bahwa tulisan Hanse itu emang sangat sulit karena emang ada tarikan-tarikannya, ada nada-nada sendirinya dan cara pengucapannya itu harus betul. Nah, buat sahabat Atira TV yang pengen belajar bahasa Mandarin boleh nih nanti tanya-tanya lebih lanjut sama Ser Mimi. Nah, Excel pengen ke Her Haryadi aja lagi. Nah, pertanyaan yang sama kok Her, kira-kira berapa bahasa aja sih yang dikuasai sama Her Haryadi? Iya, kalau sebelumnya saya mau mungkin kalau dibilang menguasai, mungkin terlalu gimana ya sebutannya. Saya sih ya masih dalam proses belajar ya. Sampai saat ini saya memang background-nya S1-nya itu bahasa Jerman. Jadi setelah lulus SMA itu saya bebas tes masuk ke perguruan tinggi UNM untuk jurusan pendidikan bahasa asing Jerman. Jadi berawal dari itu, kemudian setelah itu saya melamar ya ke Atira sini, alhamdulillah bisa keterima dan sampai saat ini mengajarkan bahasa Mandarin. Dulu berawal dari tahun 2012 program bahasa asing, ya, pembelajaran bahasa asing ini dibuka di Atira, ya kan sebelumnya angkatan sebelumnya itu belum pernah belajar bahasa asing, cuman bahasa Inggris saja. Dan pada tahun 2012 Direktur Pak Edi Sutarto dulu itu katanya untuk mewujudkan salah satu visi Sekolah Islam Atira yaitu berwawasan global, makanya dibukalah pembelajaran bahasa asing ini. Ada 5 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, Jerman, Jepang, Perancis, dan Arab. Waktu itu saya jadi guru bahasa Jerman selama kurang lebih awalnya 2 tahun. Kemudian setelah itu saya beralih ke mendampingi bahasa Mandarin. Ya, jadi saya awalnya mengajar bahasa Jerman, kemudian beralih mendampingi bahasa Mandarin. Dan kemudian juga sudah banyak ya ada beberapa prestasi dari siswa-siswa kita, terutama yang di Sekolah Islam Atira Bukit Baruga. Ada anak-anak di tahun 2013 atau 2014 kalau tidak salah, itu mereka pernah menjuarai lomba menyusun kalimat dalam bahasa Jerman, kalimat sederhana, itu dapat juara 1 se-Indonesia Timur. Kemudian juga ada juara 3 lomba menceritakan gambar, itu juga dapat juara 3 se-Indonesia Timur. Jadi alhamdulillah ya melalui bahasa asing ini anak-anak juga bisa tertarik, dan salah satu promosi kita ke orang tua dan ke calon klien kita itu juga melalui pembelajaran bahasa asing di Sekolah Islam Atira. Ya. Nah, berarti emang ini ya Haryadi, kalau misalkan di Atira itu emang banyak bahasa yang bisa dibilang lebih dari unggulan dari sekolah-sekolah lain karena punya 5 bahasa. Nah, ya, kalau ngomong-ngomong tentang belajar bahasa asing nih, kalau untuk Haryadi sendiri sejak kapan sih tertarik untuk belajar bahasa asing? Kalau saya tertarik sih belajar bahasa asing itu sebenarnya mulai dari kecil ya. Kebetulan waktu itu waktu saya masih SD itu saya sering mengunjungi rumah nenek saya yang ada di Urip Sumoharjo. Di Urip Sumoharjo itu kan di situ di depan situ di jalanan raya menuju Urip Sumoharjo itu di situ ada pusat tempat kursus yang namanya Aliyah ya. Kalau kalian semua yang tinggal di Makassar pasti tahu. Di situ ada bermacam-macam kursus bahasa, mulai dari bahasa Jerman, Mandarin, Prancis, Jepang, dan
pada saat saya melihat itu, di situ awalnya saya mulai tertarik. Oh, ternyata di Makassar ada ya pembelajaran tempat kursus untuk belajar bahasa asing seperti ini. Saya kira cuman awalnya itu belajar bahasa Inggris saja untuk bahasa asing. Nah, semenjak saat itu saya sudah mulai tertarik untuk mengikuti kursus bahasa Inggris dulu ya awalnya, karena waktu itu saya sudah tinggal di Goa. Waktu itu masih kursus bahasa Inggris yang disediakan di sekolah-sekolah. Jadi sejak saat itu saya mulai tertarik. Kemudian pas di SMA, kebetulan di SMA saya itu ada membuka jurusan bahasa. Nah, semenjak saat itu pas naik kelas 11 ya, kelas 2 SMA waktu itu saya memilih jurusan bahasa. Jadi saat itu di SMA saya sudah mulai belajar bahasa Jerman, dan sejak saat itu saya juga sangat antusias gitu. Saya sepulang sekolah belajar, mengulang-ulangi semua pelajaran, kemudian saya banyak-banyak menghafal kosakata, dan akhirnya saya juga waktu itu dipercayakan oleh guru bahasa Jerman saya untuk mewakili sekolah ke perlombaan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar waktu itu. Saya mewakili sekolah untuk ikut lomba cerdas cermat bahasa Jerman, dan alhamdulillah mendapatkan juara untuk tingkat Sulawesi Selatan. Jadi di situ awalnya sudah mulai tertarik, antusias untuk kayaknya ini deh bahasa yang atau mata pelajaran yang saya senangi. Saya harus masuk untuk bisa kuliah di tempat ini. Saat itu ya diselenggarakan di UNM, jadi otomatis lah ya saya lihat juga kampusnya dan atmosfernya, situasinya, oh seperti ini ya. Jadi akhirnya dari situ saya awalnya tertarik. Kemudian pas mengajukan itu pendaftaran ya, bebas tes untuk masuk ke perguruan tinggi itu dengan jurusan bahasa Jerman. Dan alhamdulillah semenjak saat itu memang juga di situ saya banyak mendapatkan prestasi ya. Saya saya berhasil dapat beasiswa untuk prestasi selama kuliah, dan juga setelah selesai itu alhamdulillah saya keluar sebagai mahasiswa terbaik urutan kedua di jurusan saya. Jadi memang berawal dari situ semua saya berpikir ini sudah jalannya saya deh di jurusan bahasa Jerman. Saya sangat tertarik gitu, antusias, dan memang benar-benar serius untuk mempelajari dan mendalami jurusan bahasa Jerman. Itu Bu Excel. Wah, ternyata emang Her Haryadi ini punya memang banyak prestasi dari bidang bahasa asing ya berarti ya Her ya. Jadi ya wah Ya, dari betul. juara se-Sulawesi Selatan, terus sampai juara di jurusan waktu kuliah berarti ya Her ya. Iya, wah, iya betul. Debak, keren Her. Nah, kita ke Sermimin nih. Kalau untuk Sermimin sejak kapan nih kalau misalkan mulai tertarik sama bahasa asing, dan kira-kira ini kan pasti kalau misalkan kita tertarik, kira-kira motivasinya tuh apa? Sermimin bisa tertarik belajar bahasa asing. Silahkan, Sir. Oke, baik. Pertama tentang bahasa Inggris dulu ya, Bu Excel. Saya terinspirasi dari guru saya waktu SMP ya. Di kelas 1 SMP itu guru bahasa Inggris saya namanya Pak Mursalim, ya di kampung ya. Jadi saya dari kampung, dari Maros itu, dari kota Maros itu sekitar 7 kilo masuk lagi gunung-gunung ya. Jadi pada saat itu saya diajak oleh guru bahasa Inggris saya untuk bermalam di rumahnya ya. Beliau punya kursus ya. Jadi saya pada saat itu SMP, kemudian anak-anak khususnya itu anak-anak SMA. Jadi saya diajak ke sana untuk ke rumahnya belajar kursus bahasa Inggris. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk bisa mempelajari bahasa Inggris secara mendalam. Nah, kemudian
guru saya tersebut memberikan saya tips dan trik bagaimana menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Oke, jadi caranya itu diberikan 5 kosakata, dihafal setiap hari. Dan menghafal, alhamdulillah dinyatakan lulus menghafal 500 kosakata. Nah, disitulah saya mulai tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris. Karena pada saat itu orang-orang kampung mengatakan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang susah. Lain bacanya, lain tulisannya. Katanya orang bahasa munafik. Ya, lain bacanya, lain tulisannya. Oke. Kemudian sering berjalannya waktu ke SMA ya, di SMA 2 Maros. Saya di jurusan IPA. Tetapi pada saat itu saya tetap mempertahankan trik, yaitu konsisten menghafal 500 kosakata menghafal 5 kosakata dalam sehari. Nah, pada saat di kelas 3 SMA ada lomba ya, lomba English Speech. Alhamdulillah saya pada saat itu juara satu se-kabupaten. Ya, kalau tadi juara 1 se-provinsi, saya juara 1 se-Kabupaten Maros, lomba English Speech tingkat kabupaten. Kemudian ada program bebas tes. Saya memilih pendidikan bahasa Inggris di UNM. Alhamdulillah saya juga dinyatakan lulus pada saat itu. Nah, disitulah saya mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris saya, dan tetap sampai sekarang saya selalu menghafal itu. Menghafal kosakata 5 kosakata dalam sehari. Karena orang tidak bisa berbahasa tanpa kosakata. Oke. It is impossible to speak English without vocabulary. Jadi sangatlah impossible buat kita untuk bisa berbahasa Inggris tanpa menghafal banyak kosakata. Dan sekarang tips dan trik itu tetap saya jalankan karena di dunia ini ada 2 bahasa internasional ya yang perlu kita kuasai. Pertama yaitu bahasa Inggris, itu otomatis bahasa internasional untuk menghubungkan kita dengan negara lain. Kemudian ada lagi satu bahasa bisnis ya yang nomor 2 sekarang, yaitu bahasa Cina. Jadi sekarang Cina hampir menguasai seluruh perdagangan, bisnis, kemudian perekonomian Cina yang kuasai. Otomatis bahasa yang dipakai adalah bahasa Mandarin. Kemudian saya sharing pengalaman waktu saya di Cina. Di sana itu dia tidak terlalu mempelajari bahasa Inggris. Jadi pada saat itu saya ke bank, saya berbahasa Inggris. Ternyata di sana tidak terlalu menekankan warganya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi yang dipakai adalah bahasa Cina. Mungkin karena dia menganggap negaranya sudah besar, makanya dia tidak mau bergantung dengan negara-negara luar. Nah, sama dengan produk-produknya, di sana tidak ada Facebook, tidak ada WA. Di sana dia punya sosmed tersendiri, QQ dan sebagainya. Jadi di sana bahasa Inggrisnya agak kurang. Yang lebih dominan di sana adalah bahasa Cina itu sendiri. Oke, Bu Excel, saya kira itu dari saya perjalanannya. Cukup panjang ya Pak Mr. Mimin ya, tapi memang sangat mengesankan, so impressive me ya. Jadi maksudnya juga memang kalau untuk saat ini sahabat Atira TV memang yang wajib, yang nggak diwajibkan sih dalam artian terserah kita, tapi memang untuk bahasa internasional untuk kali ini memang ada 2, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah kalau misalkan Sir Mimin berbicara tentang di China, kalau misalkan di warga China itu nggak terlalu pintar bahasa Inggris, memang karena mereka merasa bahwa negara mereka itu sudah hampir menguasai dunia. Nah, karena memang mungkin mereka juga harus bangga, seperti juga saat kalau misalkan kita ke Jepang, karena kan waktu itu saya juga punya experience ke Jepang, karena di sana tuh most people-nya tuh emang nggak bisa bahasa Inggris, dan mengharuskan kita atau turis itu wajib belajar bahasa yang di negara mereka, seperti negara China ataupun negara Jepang. Nah, sahabat Atira TV, Excel juga pengen nanya nih kepada para narasumber, kan bahasa yang dikuasai itu lebih dari 1. Kira-kira di antara, kalau misalnya untuk Haryadi kan udah bisa bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Di antara 3 bahasa ini kira-kira yang
favorit bahasa apa? Untuk Haryadi dulu deh. Ya, kalau dibilang favorit sih apa ya, susah ya menentukan karena semua ini itu prosesnya nggak gampang ya untuk bisa mengetahui bahasa itu semua. Tapi mungkin yang lebih dekat, yang story-nya lebih mengena di perjalanan karir saya, mungkin bahasa Jerman kali ya, ya karena menurut saya itu sih yang story-nya lebih berkesan ke saya, iya. Tanya tentang mana yang favorit, tentu saya menjawab favorit adalah bahasa Inggris. Ya, karena perjalanannya cukup panjang. Jadi porsi untuk bahasa Inggris lebih banyak. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah English is international language. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kemanapun kita pergi, pasti menggunakan bahasa Inggris. Ya. Tapi selain satu negara ini, Cina ya, saya berbahasa Inggris di sana saya agak minder. Ini saya berbahasa Inggris, kok tidak ada yang jawab? Dia jawab dalam bahasa Cina. Berarti bahasa internasionalnya di sana itu bukan bahasa Inggris, dia lebih mengandalkan bahasa Cina khusus untuk negara Cina. Ya. Jadi tetap saya memilih bahasa Inggris. Kemanapun kita berada pasti orang akan bertanya menggunakan bahasa. Satu lagi, waktu saya ke Arab Saudi ya, ternyata di sana bahasa Inggris juga sangat diterapkan di sana. Tapi ada satu bahasa dan mata uang yang dipakai di sana. Mata uang bahasa keduanya orang Arab dengan mata uang keduanya orang Arab. Yaitu bahasa keduanya yaitu bahasa Makassar. Ternyata orang-orang Arab di sana itu jago bahasa Makassar. Sambalu. Mastakbu. Iya, ternyata di sana memfavoritkan bahasa Makassar karena banyak jamaahnya orang Makassar. Bahkan orang Arabnya dia bilang, saya punya pacar di Pasar Butung. Oh, dan dia tahu juga Pasar Butung. Ya, jadi menarik ya, menarik juga. Menarik sekali ya, ternyata pengalaman dari Sir Mimin yang di Arab Saudi, dia ketemu sama penjual Pak Balu di orang Makassar yang punya pacar di Pasar Butung, sahabat Atira TV. Ya Allah. Oke. Nah, next ya. Kira-kira nih, Haryadi ataupun Sir Mimin, kira-kira kan menurut para narasumber, kira-kira kenapa sih kita penting mempelajari bahasa asing? Nah, terus juga kira-kira keutamaan mempelajari pentingnya belajar bahasa asing itu berarti berhubungan dengan manfaat ya yang kita peroleh ketika kita belajar bahasa asing. Banyak sekali sih manfaatnya ketika kita mau mempelajari bahasa asing. Dan memang belajar bahasa asing di era globalisasi seperti sekarang ini, di abad 21, di tahun 2020, seperti sekarang ini, bahasa asing itu, kita mempelajari bahasa asing itu sudah suatu keharusan ya. Apalagi kalau memang kita itu punya tujuan jangka panjang ingin berkarir yang ada hubungannya dengan bahasa asing. Jadi kalau saya bisa menyebutkan manfaat untuk belajar bahasa asing itu, yang pertama, kalau misalnya kalian memang menaruh minat atau suka belajar bahasa asing, itu ketika kalian mempelajari bahasa asing, itu sudah bisa dipastikan lingkungan pergaulan kalian itu akan lebih luas lagi dibanding yang sekarang ya. Jadi kalian sudah menjadi bagian dari penduduk global, penduduk dunia. Pergaulan kalian itu sudah bukan main-main lokal, tapi sudah masuk ke kancah internasional ya. Jadi kalian otomatis akan dapat kenalan, juga bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana ya, melalui sosial media seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sekarang itu kan arusnya begitu dahsyat ya, begitu deras,
Jadi melalui sosial media itu kita bisa langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh di sana tanpa perlu harus bertemu langsung. Jadi itu ya salah satu manfaatnya. Yang kedua, bagi kalian memang yang mempunyai tujuan untuk melanjutkan studi ke luar negeri itu memang sudah menjadi keharusan mempelajari bahasa asing. Mau tidak mau kalian harus mempelajari bahasa asing karena memang kalian punya tujuan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Dan juga bagi kalian yang misalnya para pencari kerja yang memang mau berkarir di perusahaan asing di luar negeri ya, minimal perusahaan multinasional saat ini itu memang banyak yang mencari gitu para pencari kerja yang bisa berbahasa asing ya kan, dan memang persyaratan utama untuk bisa mencapai tujuan itu ya kalian harus bisa menguasai bahasa asing. Kemudian yang ketiga, bagi kalian ya yang bisa menguasai bahasa asing, itu kalian dipandang sebagai pribadi yang mempunyai nilai plus ya dibandingkan dengan orang-orang lain. Para pencari kerja misalnya ya, ketika di perusahaan ada dua orang yang melamar pekerjaan, akan tetapi yang satunya tidak menguasai bahasa asing, yang satunya menguasai bahasa asing, nah, tentunya sudah bisa dipastikan kalau keduanya ini memenuhi kualifikasi perusahaan, nah poin plusnya kalau bisa tahu budayanya. Oh, bahwa budaya orang Jerman itu mereka setiap hari Jumat mereka makan ikan ya, hanya di hari Jumat saja. Kemudian kalau di Jerman juga saya tahu budayanya bahwa mereka itu suka sekali yang namanya merayakan festival-festival ya di musim semi ya, ada juga di bulan Oktober namanya Oktoberfest. Kemudian di Jerman juga kita tahu bahwa karakteristiknya orang-orang Jerman itu mereka suka tepat waktu ya, nggak suka orang yang terlambat, mereka disiplinnya sangat-sangat kuat. Jadi dengan mempelajari bahasa asing secara tidak langsung kita bisa dapat mengetahui gitu nilai-nilai positif dari karakter maupun budaya penduduk negara-negara tersebut. Ya, banyak lagi sih. Jadi kalau kita belajar bahasa asing itu nggak ada ruginya deh. Ya, kalian bisa membuka lebih luas lagi cakrawala pengetahuan kalian ya. Seperti yang kita ketahui kan bahasa itu adalah jendela dunia. Nah, dengan mempelajari bahasa-bahasa di dunia, kalian walaupun tidak mengunjungi negaranya langsung, tapi kalian sudah bisa menjadi bagian dari negara tersebut. Itu menurut saya, Bu Excel. Berarti banyak nih tips-tips dari Her Haryadi buat sahabat Atira TV. Kalau emang bahasa asing itu wajib, apalagi buat kalian yang suka traveling, yang suka jalan-jalan ke luar negeri, wajib, itu diwajibkan karena nggak mungkin kalian mau pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal kalian di luar negeri sana. Nah, kalau untuk dari Ser Mimin sendiri nih, gimana sih menurut Ser Mimin kenapa penting untuk belajar bahasa asing? Kan Ser guru bahasa Inggris kan, jadi kira-kira nih kenapa sih penting belajar bahasa asing? Silahkan Ser. Yes. Baik, untuk pentingnya bahasa asing sudah tadi dirangkum oleh Her Haryadi. Cuma saya ingin menambahkan, nah, bagi teman-teman, buat adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, itu sangat sangat ditekankan bagi kalian untuk bisa menguasai bahasa asing. Oke, untuk ke Inggris itu wajib harus ada TOEFL ya, TOEFL Test of English as a Foreign Language. Jadi otomatis kamu harus menguasai bahasa asing ya, ada standar-standarnya. Kemudian di negara Cina ada juga mirip dengan TOEFL, namanya SMAT, Standar Mandarin Examination Test. Jadi di kayak TOEFL-nya juga ya ada ambang batas nilai yang harus dipenuhi untuk memperoleh beasiswa tersebut. Untuk di Jepang ada juga, saya lupa istilahnya apa ya. Yang paling favorit sekarang adalah TOEFL dan IELTS bagi pemburu beasiswa ke luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua sudah diungkapkan tadi oleh Har Haryadi, cuma menambahkan bagi yang suka traveling otomatis harus menguasai bahasa asing, karena ketika kita ingin berkunjung ke luar negeri otomatis kita ditanya oleh imigrasi. Ini sekedar sharing pengalaman. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya ditugaskan oleh sekolah untuk mendampingi salah seorang siswa yang berhasil meraih berhasil lulus dalam pertukaran pelajar. Kemudian pada saat itu saya ditunjuk oleh sekolah sebagai konselornya dan alhamdulillah terbang ke UK ya, United Kingdom, ke Inggris. Pada saat itu kita pihak imigrasi menggunakan bahasa Inggris, tidak mungkin menggunakan bahasa Makassar, tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Otomatis harus menguasai bahasa asing. Sama ketika kita di bus, ada petunjuk-petunjuknya, di bandara ada petunjuk-petunjuknya, ada notifikasi dari pramugari, ada notifikasi dari customer service di sana pasti menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa asing. Kalau kita tidak menguasai bahasa asing dan ingin bepergian, yakin dan percaya perjalanan Anda tanpa arah, pasti hilang di sana. Ya, yakin dan percaya itu pasti hilang. Beda dengan ini, beda dengan kalau kita umroh, ya, yang kita traveling, meskipun tidak terlalu ditekankan menguasai bahasa asing, tetapi ketika kita sudah berada di sana, petunjuk-petunjuknya, semiotik-semiotiknya itu menggunakan bahasa Inggris. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Jangan sampai pintu keluar kita masuk di situ, salah ya. Otomatis kita harus menguasai bahasa asing. Kemudian yang ketiga adalah sekarang kita berada di era globalisasi. Oke. Yakin dan percaya bahwa globalisasi itu mengharuskan kita untuk menguasai bahasa asing, bahasa Inggris dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Kalau kita tidak menguasai bahasa asing, bahasa Inggris dengan bahasa-bahasa lainnya, ya kita akan ketinggalan, ya. Dengan tetap tidak menyampingkan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah kita. Jangan sampai kita terlalu fokus belajar bahasa asing, kita sudah melupakan bahasa daerah kita dan bahasa Indonesia kita. Oke, saya kira itu 3 poin dari saya sudah dijelaskan tadi oleh Har Haryadi. Oke. Nah, dari Sir Mimin sendiri itu kita diberikan, sahabat Atira TV, kita diberikan banyak tips bagaimana kalau misalkan kita mau lanjut studi kita di luar negeri. Nah, kalau misalkan ini kan dari narasumber kita kali ini kan memang bahasa asingnya nggak usah dipertanyakan lagi ya, sahabat Atira TV. Nah, kita mau nanya-nanya tentang kecintaan mereka ke bahasa lokal nih. Kira-kira nih, mau nanya lagi, apakah bahasa asing bisa mengurangi kecintaan misalkan Har Haryadi ataupun Sir Mimin kepada bahasa dan budaya lokal khususnya Makassar ataupun Bugis. Nah, silakan Har Haryadi. Iya Bu Excel ya, pertanyaannya tentang kecintaan terhadap budaya atau bahasa lokal ya. Iya, walaupun saya selama beberapa tahun ini belajar bahasa asing ya, mulai dari bahasa Inggris, Jerman, Mandarin, tapi tetap juga saya tidak mengurangi atau tidak melunturkan kecintaan saya ya terhadap bahasa daerah saya ya, bahasa lokal saya sebagai orang Makassar. Iya, saya giatnya mempelajari bahasa asing dan mengajarkannya, tapi tetap juga saya tidak melupakan jati diri saya sebagai orang Makassar dan sebagai bangsa Indonesia. Saya juga tetap sesekali berkomunikasi mungkin dengan keluarga ya, yang memang misalnya dari kampung bersilaturahmi, datang ke rumah berkunjung, ya tetap kita menggunakan bahasa daerah kita. Dan juga tetap juga biasanya saya juga menonton siaran TV lokal ya, supaya memang saya tidak lupa dari mana saya berasal ya.
Jadi sebenarnya mempelajari bahasa asing sih tidaklah mengurangi kadar kecintaan saya terhadap bahasa daerah saya sendiri ya. Karena bagaimanapun saya ini tumbuh dan berkembang, dibesarkan dengan bahasa-bahasa daerah tersebut dan bahasa Indonesia. Di sekitar saya masih banyak tetangga-tetangga, ibu-ibu, keluarga yang menggunakan bahasa daerah Makassar dan saya pun mengapresiasi dan saya juga biasa ikutlah sedikit-sedikit bercakap-cakap ya kepada mereka. Jadi saya juga tidak mau kehilangan jati diri saya ketika saya belajar bahasa asing. Saya tidak menolak ya atau menutup diri terhadap kebudayaan-kebudayaan dari luar, cuman saya juga tetaplah mempertahankan dan melestarikan bahasa Makassar sebagai bahasa daerah saya. Iya, itu Bu Exo. Oke, nih kalau itu kan misalkan dari Hararyadi. Nah, kalau dari Ser Mimin sendiri, kira-kira masih bisa nggak Ser untuk bahasa Makassar ataupun Bugis? Kan udah bisa nih bahasa Mandarin, udah bisa bahasa Inggris nggak usah ditanya lagi. Kira-kira gimana nih Ser? Apakah mengurangi nggak kecintaannya untuk berbahasa Makassar ataupun Bugis meskipun saat ini sudah menguasai beberapa bahasa? Silahkan Ser Mimin. Oke, baik. Ini saya tadi baca artikel ya, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa Indonesia, kemudian tumbuh kembangkan bahasa daerah. Jadi meskipun kita sudah menguasai banyak bahasa asing, tetap jangan kita pernah melupakan bahasa daerah kita, bahasa Makassar. Khusus untuk saya bahasa Makassar karena saya tumbuh di lingkungan Makassar. Karena hal tersebutlah menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan adat istiadat, kaya akan bahasa. Nah, bahasa Makassar, bahasa daerah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Jadi tetap jangan pernah kita melupakan, tetaplah kita lestarikan bahasa daerah kita ya. Kalau saya sendiri di rumah, saya memang menggunakan bahasa Makassar di rumah. Berbicara dengan tetangga menggunakan bahasa Makassar. Jangan dulu pakai bahasa Indonesia, jangan dulu pakai bahasa asing. Ada tempatnya tersendiri. Oke. Kemudian saya juga melalui kesempatan ini ingin memberikan sedikit saran ya, mudah-mudahan Menteri Pendidikan mendengar, Mas Nadiem Makarim ya. Saya melihat di sekolah-sekolah itu pembelajaran bahasa daerah itu masih kurang ya. Mudah-mudahan dengan kebijakan baru dari Pak Menteri bisa menambahkan jam pengajaran bahasa daerah, bahasa Makassar, bahasa Bugis. Kemudian ada dulu Lontara. Dulu waktu SMA dan SMP saya masih sempat belajar itu Lontara. Sekarang saya lihat di beberapa SMA di Makassar dan di Indonesia pada umumnya itu bahasa daerah menjadi eskul ya. Seharusnya barangkali ini sekedar saran buat pemerintah barangkali untuk bisa memudayakan lagi dan melestarikan bahasa daerah masing-masing dengan memberikan jam wajib bagi sekolah kurang lebih 2 jam lah dalam seminggu untuk bisa belajar bahasa daerah masing-masing. Contohnya di Makassar bahasa Makassar, di Bugis bahasa Bugis, bahasa Mandar, di Jawa bahasa Jawa dan sebagainya. Untuk menumbuh kembangkan ciri khas bangsa kita sebagai bangsa yang kaya akan bahasa. Jadi jangan pernah ketika kita sudah gengsi menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Mandarin, menguasai bahasa Jerman, itu kita anggap bahasa daerah kita bahasa yang ketinggalan zaman. Jangan ya. Tetap kita melestarikan bahasa daerah kita masing-masing karena itu menjadi kekayaan kita, nilai jual buat bangsa-bangsa asing. Ya. Oke, saya kira itu buat saya. Tetap kita jaga bahasa daerah kita.
Nah, terima kasih untuk Sir Mimin atas sarannya. Semoga Pak Nadi, Menteri Pendidikan bisa nonton ya untuk acara kita di program Geliat. Nah, untuk para sahabat Atira TV nih, kalau misalkan kita udah bicara nih sama narasumber kita tentang kecintaannya, jadi kita nggak usah yang dibilang katanya kita campur-campurin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu kan sekarang lagi hits banget tuh, yang katanya which is, literally, atau misalkan yang kayak ditambah-tambahin pokoknya bahasa Indonesia terus lanjut ke bahasa cinta Laura lah ya, sahabat Atira TV. Nah, oke, nah pengen nanya lagi nih, kira-kira nih, kan untuk Haryadi ataupun Sir Mimin sendiri pasti punya tantangan ataupun kendala yang pernah dihadapi. Nah, kira-kira nih untuk Sir Mimin dulu deh, tantangan atau misalkan kendala yang selama ini didapatkan sama Sir Mimin, atau misalkan dalam mengajar di kelas kah, apa aja sih tantangan atau kendala dari Sir Mimin sendiri, pengalamannya Sir Mimin? Silahkan Sir. Oke, baik. Sebenarnya setiap bahasa memiliki tantangan tersendiri ya. Sama saya background saya bahasa Inggris. Oke. Seiring dengan berjalannya waktu, sebelum saya belajar bahasa Mandarin, itu pronunciation bahasa Inggris saya ini agak terpengaruh oleh accent bahasa Mandarin. Ya, jadi itu tantangannya ya. Kalau di bahasa Mandarin dia punya nada. Nah, di bahasa Inggris tidak ada nadanya. Nah, boleh ketika contohnya, saya, Mister? Contohnya. Ya, Contohin dong gimana? Dicontohin contoh, katanya yang bahasa Inggris pronunciation-nya tapi ke bahasa Mandarin. Contohnya dong, Sir, kan pengen tahu. iya, begini. Contohnya seperti ini. Ini berawal dari teman saya ya, mengatakan kepada saya, ini Sir Mimin bahasa Inggrisnya ini logat-logat Cina, Mandarinnya. Contohnya, how are you, how are you, how are you. Oke. Jadi you-nya pakai nada, biasa seperti itu ya. Jadi apa ya? Ada pengaruh bahasa Mandarin ke accent bahasa Inggris. Jadi itu tantangan kita, harus harus melihat rambu-rambu di bahasa Mandarin, melihat rambu-rambu juga di bahasa Inggris. Kemudian untuk siswa, saya melihat motivasi anak-anak kita di Atira itu sangat sangat tinggi untuk mempelajari bahasa asing, khusus untuk bahasa Mandarin di daerah Kojolalido, bahkan sampai 2 tahun lalu bahkan sampai 3 kelas bahasa Mandarinnya ya. Kemudian tantangannya itu ya, untuk bahasa Mandarin itu tantangannya hansanya ya, agak susah kita menulis, biasa terbalik-balik, biasa salah. Kemudian kita perlihatkan di guru penutur asli, oh ini salah, lain artinya. Nah, itu Bu Excel dari saya. Oke, nah kalau itu kan dari Sir Mimin. Kalau dari Haryadi sendiri, kira-kira ada nggak tantangan atau kendala dalam mengajar atau misalkan dalam mengajarkan bahasa asing di kelas? Silakan Haryadi. Iya, terima kasih Bu Excel. Kalau saya pribadi, tantangannya ketika mengajarkan bahasa asing di kelas ya, khususnya bahasa Jerman, itu memang saya melihat selama beberapa tahun ini, ketika siswa memilih belajar bahasa Jerman, itu memang karena bahasa Jerman itu adalah bahasa asing yang baru mereka pelajari ya di tingkat SMA. Beda dengan bahasa Inggris di dewasa ini kan sudah mulai diterapkan, dipelajari mulai dari playgroup ya, TK, SD, SMP. Jadi mungkin mereka sudah familiar atau terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, lain halnya dengan bahasa Jerman. Kalau di bahasa Jerman karena memang ini bahasa ya asing yang baru mereka pelajari untuk tingkat pemula, maka mereka itu mengalami kesulitan yang cukup untuk mempengaruhi minat belajar mereka ya. Di bahasa Jerman sendiri itu kesulitannya adalah karena secara struktur itu memang lebih rumit dibandingkan bahasa Inggris ya. Di bahasa Jerman itu ada namanya konjugasi ya. Mungkin
di beberapa bahasa Eropa itu selain bahasa Inggris itu dikenal dengan ada namanya konjugasi. Konjugasi ini adalah ketika subjek itu dimasukkan ke dalam kalimat dan menggunakan kata kerja yang berbeda-beda sesuai subjeknya. Jadi ada rumus tersendiri, misalnya kalau saya itu kata kerjanya berakhiran huruf E misalnya ya. Kemudian kalau kata kerja kamu itu berakhiran huruf ST. Jadi anak-anak kesulitan untuk bisa menghafal rumus-rumus tersebut. Karena memang mempelajari bahasa asing itu kita memang harus banyak-banyak menghafal ya. Kita harus siap banyak-banyak menghafal rumus, struktur, kemudian banyak-banyak menghafal kosakata. Jadi terkadang anak-anak itu terpengaruh dengan kesulitan itu. Belum apa-apa, biasanya mereka sudah menyerah ya. Tapi mungkin karena alhamdulillah di bahasa Jerman saya berusaha juga untuk memberikan pembelajaran itu melalui misalnya permainan-permainan ya, melalui video, film atau gambar. Jadi mereka bisa belajar lewat situ sehingga pembelajarannya itu tidak terlalu sulit menurut mereka, tidak terlalu serius ya kan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan kalau terlalu serius itu menurut mereka itu terlalu membosankan ya. Jadi mereka itu cenderung lebih suka belajar sambil bermain. Ya, jadi ya saya berusaha untuk memutar otak bagaimana sih mereka ini supaya lebih termotivasi lagi, lebih tertarik lagi, supaya mereka itu bisa belajar bahasa Jerman. Karena di Atira sendiri itu kan bahasa asing sebagai bahasa pilihan ya, jadi anak-anak disuruh memilih 5 bahasa itu mereka sukanya, minatnya ke bahasa apa, jadi mereka pilih. Nah, jadi sebelum anak-anak itu memilih, kami para guru bahasa asing itu kan mempresentasikan ya, atau istilahnya mempromosikan bahasa kami masing-masing. Jadi guru bahasa Jepang mempromosikan bahasanya di depan anak-anak ya, kemudian nanti anak-anak disuruh mengisi angket. Jadi anak-anak berawal dari situ, mereka memilih. Jadi bersyukurnya karena yang memilih bahasa itu ya sesuai dengan pilihannya ya, jadi sesuai dengan minatnya. Jadi tidak seperti di sekolah negeri yang bahasa Jerman itu menjadi bahasa yang wajib. Jadi mau tidak mau mereka itu harus belajar bahasa Jerman. Tapi kalau di Atira kan bahasa asing itu jadi bahasa pilihan ya, disesuaikan sama minat dan kesukaan mereka. Jadi dari situlah mungkin juga kemudahan saya dalam mengajarkan bahasa Jerman. Juga karena anak-anak memang memilih bahasa yang mereka mau pelajari, begitu Bu Excel. Oke, sahabat Atira TV. Nah, kalau misalkan kita dengar-dengar nih dari para narasumber kita, kalau misalkan pentingnya kita berbahasa asing, nah, aku pengen ini dong, Sir, satu aja buat Haryadi aja sama Sir Mimin nih, pengen tahu satu quotes untuk para sahabat Atira TV dalam menyikapi perbedaan budaya dan bahasa Indonesia yang singkat, padat, dan jelas aja. Silakan untuk Haryadi dulu deh. Quotes ya? Iya, terserah quotes-nya. Quotes boleh mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Pokoknya pesan-kesan lah untuk sahabat Atira TV untuk supaya termotivasi untuk belajar bahasa asing. Silakan, Her. Iya, baik, pesan saya ya, mungkin bisa dibilang kata-kata mutiara kali ya. Jadi bersikaplah terbuka, jangan menutup diri terhadap pengaruh yang masuk, tapi tetap jangan melupakan jati dirimu. Itu saja barangkali Bu Excel ya. Nah, itu jangan lupa untuk jati diri sahabat Atira TV. Oke, silakan Sir Mimin kata-kata mutiara atau quotes-quotes-nya dari Sir Mimin untuk sahabat Atira TV. Silakan, Sir. Sir, termute Sir. Baik, ya. Untuk sahabat Atira TV, pesan dari saya pertama, kuasai bahasa asing sebanyak-banyaknya. Karena dengan bahasa asing akan membuat kita bisa keliling dunia. Yap. Dari pengalaman Sir Mimin dengan menguasai bahasa asing, Sir Mimin sudah pernah ke Singapura, Malaysia,
UK, dan tentu di Arab Saudi. Itu kuasai bahasa asing. Kemudian yang kedua, jika sudah menguasai bahasa asing, jangan pernah menganggap dirinya sombong atau apa dengan mengenyampingkan bahasa daerah. Tetap lestarikan dan tumbuh kembangkan bahasa daerah, khusus untuk bahasa daerah Makassar dan Bugis. Yap. Kemudian tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa pengaruh bahasa asing, karena sekarang di era globalisasi itu akan perlahan-lahan mengikis bahasa daerah. Jadi kita harus bisa memiliki tips dan trik sehingga bahasa daerah kita tidak terkikis dengan datangnya pengaruh-pengaruh bahasa asing yang berkembangnya sangat drastis. Yang ketiga, yang terakhir, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bahasa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu adalah sedikit kata-kata mutiara ataupun motivasi buat sahabat Atira TV. Jadi buat sahabat Atira TV yang pengen keliling dunia, yang pengen lanjutin studi di luar negeri, jangan lupa untuk tetap mengasah kemampuan bahasa asing kalian, dan yang paling penting jangan pernah menyampingkan bahasa lokal kalian. Nah, wah tidak terasa ya sahabat Atira TV, kita sudah ngobrol banyak bareng narasumber kece-kece kita dan luar biasa, dan Excel pun merasa excited banget untuk belajar bahasa asing lagi. Nah, semoga kita bisa memetik semua hikmah dari manfaat yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, terima kasih untuk Her Haryadi, Sir Mimin untuk kesediaan waktunya bisa bincang-bincang sedikit sama Excel dan sahabat Atira TV. Nah, sahabat Atira TV, demikianlah acara Geliat pada episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton program kesayangan kita Geliat setiap hari Rabu pukul 4 sore hanya di Atira TV. Mencerahkan, menggerakkan. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.